Jika memang Allah yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Allah, berarti ada orang yang Allah ciptakan untuk binasa. Semua orang yang binasa diciptakan siapa? Orang yang diselamatkan dicipta siapa? Allah menciptakan semua manusia. Ada yang diselamatkan, ada yang dibinasakan. Lalu saya tanya, mengapa orang dibinasakan? Karena Allah mau mereka binasa? Tidak, karena mereka berdosa. Sehingga dosa menjadi penyebab binasa, bukan Allah yang menjadi penyebab binasa. Ini koreksi pertama. Kedua, orang diselamatkan, mereka menyelamatkan diri karena mereka berjasa cukup baik? Tidak. Mereka diselamatkan karena anugerah, karena tidak ada satu orang cukup baik sehingga Allah memberi anugerah menyelamatkan manusia. Lalu saya mau tanya, orang kalau diselamatkan oleh apa? Orang yang binasa dibinasakan oleh siapa? Oleh Allah. Tetapi orang yang diselamatkan karena dia cukup baik? Tidak. Orang yang diselamatkan karena dia cukup berjasa? Tidak. Orang yang diselamatkan karena dia mempunyai kelakuan yang baiknya sempurna? Tidak. Orang yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan karena iman manusia kepada Tuhan di dalam anugerah. Sehingga we are saved by the grace through our faith. Dengan iman saya menerima anugerah, lalu Allah pakai anugerah menyelamatkan kita. Apakah Tuhan mempunyai niat jahat membinasakan orang? Tidak. Orang kalau binasa karena apa? Karena dia berdosa. Kalau diselamatkan bukan karena dia berjasa. Bukan Tuhan tidak mau tolong, bukan Tuhan tidak sanggup tolong, tapi Tuhan mempunyai wibawa memberi anugerah atau tidak memberi anugerah. Maka Tuhan mengatakan, yang ku anugerahi mendapatkan anugerah, yang ku kasihani mendapatkan kasihan. Dan kalau aku sudah marah, aku membiarkan orang yang berdosa binasa, dia binasa tidak bisa mencela saya. Karena yang bikin dia binasa adalah dosa dia sendiri. Dan dosa dilakukan atas kesadaran dia, apalagi niatnya melawan saya. Dan Tuhan membiarkan dia binasa. Manusia dicipta untuk binasa? Tidak. Manusia dicipta untuk Tuhan? Iya. Manusia dicipta Tuhan untuk memuliakan Tuhan Allah. Ini tujuan pertama. Kedua, kita diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan, kebajikan Tuhan. Ketiga, mengelola alam semesta, mewakili Tuhan, menjadi the representative of God to manage and to survive, to maintain the world. Keempat, manusia dicipta Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, to walk, to realize, to execute the will of God. Jika rencana Tuhan engkau jalankan, engkau hidup berarti. Kalau engkau jalan sesuatu hidup seluruhnya melawan kehendak Tuhan, engkau tidak ada arti hidup. Dari keempat hal ini, kalau semua kita lakukan, kita menjadi orang yang hidup berarti di hadapan Tuhan.